Ada orang yang nggak pernah kuliah tapi bisa sukses jadi pengusaha. Tapi ada juga nih yang pinter banget sampai S2, S3 tapi masih pengangguran nggak dapet kerja. Jadi syarat untuk sukses tuh sebenarnya apa sih? Ternyata cerdas secara pikiran aja nggak cukup, tapi ada kecerdasan lainnya yang juga harus kamu kuasai untuk bisa memaksimalkan potensi kamu. Berikut adalah 5 jenis kecerdasan untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama, IQ atau Intelligent Quotient. Kemampuan seseorang dalam menangkap informasi, mempelajari, dan memahami hal-hal yang baru. Memiliki kecerdasan IQ yang tinggi masih dianggap sebagai modal utama untuk meraih kesuksesan. Karena logikanya, dengan IQ yang tinggi, seseorang akan memiliki kemampuan akademik yang baik. Berarti bisa masuk ke universitas unggulan. Nilai IPK tinggi akan lebih mudah mencari pekerjaan di perusahaan ternama. Apakah benar sesederhana itu? Nyatanya enggak juga. Kalau kamu hanya mengandalkan IQ saja, kamu nggak akan tuh bisa bersaing dalam kehidupan sehari-hari. IQ memang penting, tapi ada yang berikutnya. Yang kedua, EQ atau Emotional Quotient. Kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya sendiri. Bahkan ia pun juga bisa mengendalikan emosi orang lain. Karena fakta membuktikan orang yang IQ-nya rendah tapi EQ-nya tinggi itu biasanya lebih sukses dibandingkan mereka yang IQ-nya tinggi tapi EQ-nya rendah. Hal ini juga terbukti nih dari riset perusahaan konsultan yang meminta direktur dari 100 perusahaan terbesar di United States untuk memberikan alasan utama kenapa mereka memecat pegawainya. Hanya 30% alasan dari mereka untuk memecat pegawainya hanya karena tidak kompeten. Sisanya, pegawai itu dipecat karena mereka nggak mampu untuk bekerja sama dengan pekerja lainnya, nggak jujur, selalu membawa aura negatif, dan juga kurang termotivasi. Well, dari hasil riset ini telah dibuktikan bahwa kecerdasan emosi lebih penting daripada sekedar kompetensi. Seorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, mereka tidak akan membiarkan perasaannya menghancurkan kinerja profesionalitasnya. Ia akan tetap bekerja semaksimal mungkin meskipun sedang merasa jengkel, kecewa, atau bahkan sedih-sedihnya. Percuma punya IQ tinggi, kalau dikit-dikit ngambek nggak bisa kendalikan emosi. Orang yang mampu mengelola emosinya secara baik akan mampu mengendalikan perasaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Memiliki IQ tinggi memang akan membantu meningkatkan kompetensi kamu, tapi punya EQ yang baik akan membuatmu bisa melangkah lebih jauh. Yang ketiga, EQ alias Adversity Quotient. Kemampuan untuk bisa menghadapi tantangan, kesulitan, masalah di dalam hidup. Jangan hanya usaha di saat muda, tapi kamu juga harus mau berproses, harus mampu berjuang di saat susah. Ada 3 tipe orang di saat dia bertemu dengan tantangan. Tipe yang pertama adalah quitter. Ketika dia melihat tantangan, belum dicoba, biasanya udah langsung menyerah. Kata-kata favoritnya, nggak bisa, aduh, nggak mampu, nggak mungkin. Yang kedua, camper. Ciri-cirinya adalah dia selalu merasa aman di zona nyaman. Cirinya adalah orang ini suka menghindari tantangan. Jadi sebisa mungkin ya udah deh di sini aja. Udah nyaman kok, udah enak kok, nggak perlu naik lagi, nggak perlu berjuang lagi. Akhirnya stuck. Nggak bisa maju, tapi juga nggak bisa mundur. Walaupun sekalipun dia juga berusaha, ya tapi berusaha untuk bersenang-senang saja dengan usaha seadanya, semampunya, semasa masih nyaman, dan cenderung menghindar dari cobaan. Tipe yang ketiga, climber. Mereka bisa melihat harapan di balik penderitaan. Keinginan yang besar menjadikannya tidak mudah terpengaruh dengan lingkungannya. Bahkan lingkungan sekitarnya lah yang nantinya akan terpengaruh oleh sikap positifnya. Selalu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, membuat dia bergairah untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik lagi. Yang namanya tantangan itu adalah makanan sehari-hari. Orang yang memiliki adversity quotient yang tinggi, dia akan bisa mengubah tantangan menjadi sebuah kesempatan. Ingat ya, kecerdasan itu memang penting, tapi ada juga yang lebih penting, yaitu kemauan. Kecerdasan kamu nggak akan bisa membawa kamu kemanapun juga kalau tidak ada niat, kalau tidak ada kemauan. Tapi sebaliknya, walaupun kamu bukan orang yang paling pintar, paling cerdas, tapi kalau kamu punya kemauan yang luar biasa, mau belajar, mau berproses, mau bangkit dari kegagalan, mau terus belajar dan mencoba, kemauan itu tuh yang nantinya akan membawa kamu jauh melebihi orang-orang pintar tapi dikit-dikit nggak mau. Jadi jangan hanya miliki kecerdasan, tapi milikilah juga kemauan untuk berproses di dalamnya. Yang keempat, FQ alias Financial Quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti arti dan juga manfaat keuangan. Bisa menghasilkan uang bukan berarti seseorang itu sudah sukses atau memiliki financial quotient yang tinggi loh. Karena seringkali kita mendengar banyak banget nih artis yang bangkrut di saat mereka sudah tidak lagi populer. Mereka juga terserang penyakit, bahkan mereka juga nggak mampu untuk membayar biaya pengobatan rumah sakit dan harus menerima sumbangan dari orang lain. Hal inilah yang bisa menjadi pembelajaran penting. Semua penting untuk bisa menguasai yang namanya financial
financial quotient. Kenapa? Karena tanpa financial quotient, seseorang tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Maka hidup kita pun akan kacau balau, tidak bisa membuat perencanaan keuangan. Sehingga uangnya selalu habis, mudah tertipu dengan segala investasi-investasi memikat tapi menyesatkan. Sedangkan orang yang memiliki financial quotient yang lebih tinggi, orang ini akan mampu untuk bisa mengelola dan mengatur keuangan mereka. Mereka bisa bukan hanya menghasilkan uang yang berkali-kali lipat, tapi bahkan berpuluh-puluh kali lipat karena mereka juga bisa membuat uang mereka bekerja untuk mereka. Yang kelima, SQ alias spiritual quotient merupakan tingkat kecerdasan yang tertinggi. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk bisa menjadi lebih bijaksana dan bisa memaknai kehidupan. Kecerdasan ini bisa melihat dan membantu kamu melihat dari sudut pandang yang lebih luas dan juga bisa menyadari pentingnya nilai-nilai kehidupan untuk selalu bersyukur akan apa yang dimiliki saat ini. Karena namanya juga hidup, ada namanya achievement, ada juga namanya fulfillment. Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa kamu hidup di dunia ini? Apa yang kamu bisa lakukan selama kamu masih ada di dunia ini? Apa yang membuat hidup kamu lebih bermakna? Apa yang membuat kamu lebih tenang dan bahagia dalam hidup ini? Karena bahagia itu pada akhirnya bukan hanya pencapaian, bukan hanya sukses, bukan hanya banyak uang, tapi bahagia itu adalah bagaimana kamu bisa memaknai hidup ini.